Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal review 4 matematika, yaitu persiapan penilaian akhir tahun untuk adik-adik kelas 8 bersama saya Kak Resti Aviani. Baik adik-adik, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nilai X yang sesuai untuk gambar di bawah adalah, nah kita lihat segitiga pada soal ini adalah jenis segitiga siku-siku. Adik-adik ingat kembali tentang teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku, yaitu kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak lainnya, atau dengan kata lain A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga untuk mencari X yang merupakan salah satu sisi tegaknya ini, adik-adik bisa mencarinya dengan menghitung menggunakan teorema Pythagoras. Namun adik-adik juga jangan lupa bahwa ada kelompok bilangan yang membentuk suatu segitiga siku-siku yang biasa disebut triple Pythagoras. Di antaranya 3K, 4K, 5K, di mana K itu adalah simbol untuk kelipatannya. Kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, kita coba menggunakan triple Pythagoras ya untuk mencari nilai X pada soal ini. Kita lihat perbandingannya segitiga pada soal tersebut adalah berapa coba? Iya, yang kedua ini ya. Jadi 5K, yang ini 5K, 13K, berarti X ini merupakan perbandingan yang 12K, di mana terjadi saat K-nya itu 3. Nah, cara mencari K-nya begini aja ya. Salah satu sisi mau 15 atau 39 sama saja. Contoh ini 13K itu sama dengan 39, berarti K-nya itu 39 dibagi 13, yaitu 3. Sehingga nilai X sama dengan, gitu kan, 12K, yaitu 12 kali 3, sama dengan 36. Jadi jawabannya yang D, adik-adik. Sekarang kita lihat soal nomor 2 ya. Pada gambar di bawah, panjang AC sama dengan, nah adik-adik, ini merupakan soal tentang pokok bahasan segitiga khusus pada segitiga siku-siku. Adik-adik ingat kembali deh tentang jenis perbandingan-perbandingan segitiga khusus yang sudah dipelajari, dilihat dari sudut-sudutnya. Nah, jenis yang pertama, jika sudut pada segitiga siku-siku itu terdiri dari 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, maka perbandingan panjang sisinya yaitu 1K, 1K, akar 2K, di mana K itu simbol untuk kelipatannya. Maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya panjang sisi di depan sudut 45 derajat itu memiliki perbandingan 1K. Panjang sisi yang di depan sudut 90 derajat memiliki perbandingan akar 2K. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jenis yang kedua, kalau sudutnya 30, 60, 90, maka panjang sisinya 1K, akar 3K, 2K. Nah, kemudian untuk yang jenis ketiga, kalau sudutnya 37 derajat, 53 derajat, dan 90 derajat, maka perbandingan panjang sisinya itu 3K, 4K, 5K. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku pada soal memiliki perbandingan jenis yang kedua, yaitu 1K, akar 3K, 2K. Yang diketahuinya adalah panjang sisi yang memiliki perbandingan 2K. Kenapa? Karena itu 6 cm itu merupakan panjang sisi yang di depan sudut 90 derajat. Sehingga kita peroleh 2K sama dengan 6, berarti K-nya itu terjadi saat 3. Sedangkan yang ditanyakan yaitu panjang AC. AC ada di depan sudut 30 derajat dengan perbandingan sisinya itu 1K. Berarti AC sama dengan 1 kali 3. Jadi jawabannya B, 3 cm.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah. Nah, coba kita lihat luas yang diarsir ini dapat diperoleh dari luas persegi dikurangi luas yang tidak diarsir. Nah, sekarang kita lihat luas yang tidak diarsir ini kalau kita satukan itu akan membentuk satu lingkaran penuh. Coba kita lihat. Bagian yang ini sama saja dengan setengah lingkaran. Kemudian bagian yang ini seperempat. Yang ini seperempat. Ketika disatukan, nah jadi gambarnya seperti ini. Jadi satu lingkaran penuh. Sehingga luas arsiran dapat diperoleh dari luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi itu sisi kali sisi ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, untuk mencari luas persegi berarti 14 kali 14 gitu kan. Nanti dikurangi yang luas lingkarannya pi-nya itu 2, kita pakai 22/7 karena jari-jarinya adalah 7. Ingat 14 ini kan dari sini ke sini ya. Berarti ini sebagai diameter. Berarti jari-jarinya 7. Oke, nanti 22/7 kali 7 kali 7 nanti kita peroleh 196 dikurangi 154. Jadi jawabannya yang D, 42 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui sudut BAC sama dengan 120 derajat, maka besar sudut BOC sama dengan. Baik, kakak salin terlebih dahulu ya gambarnya. Nah, sudah. Untuk mengerjakan soal ini, adik-adik ingat kembali yang pertama itu tentang aturan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Contohnya nih, kalau dalam gambar ini contoh sudut pusatnya yaitu AOB. Berarti salah satu sudut kelilingnya yang kakinya sama AB, yaitu dalam hal ini ACB. Berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Kemudian kalian juga perlu ingat aturan sudut pada segi 4 tali busur seperti ini. Nah, sudut DAB itu sudut A ya, ditambah sudut DCB. Nah, seberangnya nih sudut C itu harus 180. Nah, kemudian kalau yang sudut B ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soal. Tadi diketahui sudut BAC itu sama dengan 120. Nah, karena ABCD ini termasuk segi 4 tali busur, maka nah sudut A ini kalau ditambah sudut mana coba membentuk diagonalnya? Sudut D. Nah, berarti sudut A ditambah sudut D itu haruslah 180 derajat. Jadi, kita peroleh sudut D itu sama dengan 180 dikurangi 120 berapa? 60 derajat. Lalu, kita lihat sudut BOC merupakan sudut BDC itu merupakan sudut keliling dari sudut pusat BOC yang ditanyakan BOC. Nah, sehingga sudut BOC itu berarti 2 kali sudut BDC. Nah, BOC berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 44 cm. Jadi ini yang diketahuinya panjang busur. Kemudian jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 60 derajat, panjang diameter lingkaran tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik ingat kembali ada aturan tentang perbandingan ini nih, bahwa panjang busur dalam hal ini panjang busur AB ya, kakak simbolkannya,
per keliling lingkarannya itu sama saja dengan besar sudut AOB, yaitu besar sudut yang menghadap si panjang busur ini, per 360 derajat. Jadi soal nomor 5 kita pakai aturan ini, sehingga kita peroleh panjang busurnya itu 44 per keliling lingkarannya. Kita tulis dulu aja rumusnya. Mencari keliling lingkaran itu pi d ya, sama dengan besar sudut pusat yang menghadapnya 60 per 360. Nah, pi-nya kakak tulis 22/7, jadi 44 dibagi 22/7D. 44 dibagi 22 nanti diperoleh 2, nanti dikali 7 ya. Jadi 14 per D sama dengan ini 1/6. Diperoleh dari kali silang. Jadi D-nya sama dengan 84 cm. Jawabannya yang D. Seperti itu ya adik-adik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah garis menyinggung dua lingkaran di X dan Y. Lingkaran berpusat di A dan di B, berjari-jari 5 dan 3. Jika jarak A ke B, berarti jarak antar pusatnya 17, maka jarak X ke Y adalah, berarti ini ditanyakan panjang garis singgung. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik ingat kembali aturan garis singgung persekutuan dalam GSPD, di mana panjang garis singgung persekutuan dalam dikuadratkan itu sama dengan jarak antar pusat dikuadratkan dikurangi R besar ditambah R kecil nanti dikuadratkan. Seperti itu. Kita lihat soalnya. Di soal ini berarti R besarnya 5, R kecilnya 3, jarak A ke B nya 17, sehingga kita dapat XY kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil dikuadratkan. Jadi 17 kuadrat dikurangi 5 tambah 3 dikuadratkan. 17 kuadrat itu 189, ini 5 tambah 3 8 ya, 8 dikuadratkan 64. Jadi XY kuadrat 125, sehingga XY itu sama dengan akar dari 125. Jadi jawabannya yang C, 15 cm. Kita lanjut ke soal nomor 7. 10 buah pipa paralon yang sama diikat oleh tali gitu kan, sehingga pipa-pipa tersebut saling bersinggungan. Bila jari-jari tiap lingkaran 14 cm, berapa panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat semua pipa tersebut? Jadi pertanyaan soal ini tuh kalian diminta untuk mencari panjang talinya. Nah, dari sini-sini seperti itu kelilingnya lah. Nah, coba kita lebih perbesar lagi ya gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu untuk mencari panjang tali nih dari sini sampai sini dulu aja. Nah, lihat garis biru ini ketika kita hubungkan antar pusatnya, berarti panjang dari sini ke sini itu sama aja kita cari dari panjang pusat ini nih sampai sini. Kemudian yang ini juga sama ya. Nah, yang bawah juga sama. Sekarang kita lihat tadi jari-jarinya itu berapa? 14, sehingga panjang dari sini ke sini nih 84. Ya udah 14 dikali berapa tuh? Ini 1 2 3 4 5 6. 14 kali 6 84. Jadi yang dari sini ke sini 84, ini juga 84, yang ini juga 84. Sekarang kita mencari apa nih yang belum? Nah, panjang ini nih. Nah, yang melengkung ini kan, ini seperti bentuk apa ya? Iya, betul, panjang busur lingkaran. Yang jadi pertanyaannya, kita mencari panjang busur lingkaran berapa derajat? Nah, seperti itu. Kita lihat. Tadi kan kita sudah bikin garis bantu ya. Ini berbentuk apa sih? Bangun apa? Persegi panjang. Kalau persegi panjang itu sudutnya itu berapa? 90
derajat. Yang ini juga sama ya, 90. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini berapa nih, Kak? Gitu kan? Yang ini kita lihat panjang ini kan semuanya sama ya. Ini membentuk apa nih? Segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi itu sudutnya semuanya sama. Berapa? 60 derajat. Berarti sudut ini sisanya yaitu 360 dikurangi 90 dikurangi 60 dikurangi 90. Hasilnya adalah sudutnya itu berapa? 120 derajat. Jadi untuk mencari panjang yang melengkung ini nih, berarti kita sama aja mencari panjang busur 120 derajat. Sehingga untuk mencari panjang talinya itu 3 kali panjang dari sini ke sini tadi, yaitu 3 kali 84 ditambah 3 kali panjang busur 120 derajat. Ini berarti hasilnya 252 ditambah 3 kali mencari panjang busur itu sudut per 360 dikali kelilingnya, keliling lingkarannya. Berarti ini 3 dikali ini disederhanakan jadi 1/3, nanti dikali pi nya 22/7 dikali d-nya, berarti kalau r-nya 14, d-nya 28. Sehingga kita peroleh 252 ditambah, ini coret ya, 3 dengan 3 habis, 28 dibagi 7 itu 4 kali 22, 88. Jadi 252 ditambah 88 hasilnya yang C, 340 cm. Seperti itu adik-adik.